Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya atas nama Dr. Muhammad Zulkifli Tayyar SOS MIKOM, dosen tetap yayasan pada Universitas Indonesia Timur pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk dosen 0924 098302, di mana dipercaya mengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan kode mata kuliah 3 MKK 401 dengan bobot SKS 2. Kemudian adapun CPL Prodi yaitu CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian CPL ke S8 menginternalisasi nilai dan norma dan etika akademik, dan CPL KK3 mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi. Kemudian CPL KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian adapun CPL mata kuliah yaitu yang pertama adalah mata kuliah Sistem Komunikasi ini diharapkan mahasiswa mampu. Yang pertama adalah mempelajari pentingnya Sistem Komunikasi Indonesia, dan yang kedua adalah mampu membuat tugas presentasi yang inovatif, kreatif dan dalam ragam sistem komunikasi yang ada di Indonesia. Singkat mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan tujuan pemahaman mengenai pentingnya mempelajari pengantar sistem komunikasi, kemudian sejarah evolusi sistem komunikasi di Indonesia, sektor-sektor media dalam komunikasi, serta masa depan sistem komunikasi dan ragam sistem komunikasi yang ada di Indonesia. Kemudian adapun bahan kajian dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, yang pertama adalah pengantar sistem komunikasi Indonesia, yang kedua sejarah evolusi sistem komunikasi Indonesia, yang ketiga sektor-sektor media dalam sistem komunikasi Indonesia, yang keempat ekosistem regulasi politik dan ekonomi media, yang kelima dinamika konten dan khayalak dan dampak sosial, yang keenam tantangan utama dalam sistem komunikasi kontemporer, yang ketujuh masa depan sistem komunikasi Indonesia. Dan adapun pustaka yang menjadi rujukan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah Arifin Anwar tahun 2021 Sistem Komunikasi Indonesia, yang kedua Nuruddin tahun 2016 Sistem Komunikasi Indonesia cetakan 8, penerbit Raja Wali Jakarta. Pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dilakukan secara luring atau offline dengan jumlah pertemuan 16, diantaranya 9 pembahasan teori oleh dosen, kemudian pembagian tugas terstruktur di pertemuan ke-9 sampai ke-15, dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Bobot penilaian di mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, yang kedua adalah partisipasi mahasiswa dalam membuat tugas dan melakukan presentasi secara kreatif dan inovatif, yang ketiga adalah ujian mid semester dan akhir semester dengan bobot yang pertama partisipasi 10%, kemudian bobot dari presentasi tugas dan ujian mid semester dan akhir semester ada di bobot 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan mahasiswa di pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini sesuai dengan perkuliahan perdana, yaitu kontrak kuliah adalah pembagian tugas-tugas untuk dipresentasikan ya. Jadi ada beberapa kesepakatan
di perkuliahan perdana adalah pembagian kelompok dengan materi-materi yang sudah disepakati, kemudian dipresentasikan dengan kreatif dan inovatif. Tentu ini merupakan tugas dari perkuliahan dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Dari pertemuan pertama menurut RPS sampai ke pertemuan ke-9 kita membahas tentang materi-materi teori yang diberikan oleh dosen. Kemudian selanjutnya adalah tugas dengan presentasi per kelompok. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa mempresentasikan tugasnya dengan baik, kreatif dan inovatif ya. Karena anak komunikasi juga itu harus mempunyai sisi yang kreatif. Jadi nanti kita buat rambu-rambu tentang bagaimana jalannya presentasi. Presentasi ini mungkin terdiri dari 3 orang ya. Nah, dari 3 orang itu ada yang nanti jadi moderator, kemudian ada yang nanti jadi membicarakan tentang apa yang dipresentasikan. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Siap. Oke. Jadi untuk mempercepat waktu kita persilakan yang bersedia di kelompok berapa yang bersedia? Kelompok 2. Oke, saya persilakan, silakan di situ. Kemudian saya serahkan kepada moderatornya. Saya moderator kelompok 2. Bisa dimulai sekarang presentasinya. Moderatornya siapa? Jadi nanti kalau selesai presentasi, mau teman-teman dari mahasiswa ini memberikan pertanyaannya 1 atau 2 saja. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nova Pertama, NIM 2340312. Di sini saya sebagai moderator di presentasi Sistem Komunikasi Indonesia, di mana kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan PPT-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok 2, dengan nama Siti Herun Salomodani Kamal, Rahmania Zahra, Nurlinda, dan Nur Hikmah Zainal, dengan materi yaitu Sistem Komunikasi Pendidikan di Indonesia. Oke. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah mengetahui apa sih itu sistem. Kita sudah belajar dari semester 2. Jadi sistem adalah komponen elemen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikbudristek, yang bertanggung jawab atas kebijakan, standar, dan pengawasan pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari yang paling rendah dan paling tinggi. Next. Nah, pendidikan di Indonesia itu sangat penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di negara ini. Jadi sangat-sangat begitu penting karena sangat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, lembaga pendidikan masyarakat, dan kemudian diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan memberikan kesempatan adil bagi semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oke. Jadi apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan bagi menjadi 3. Yang pertama formal, non formal, dan informal. Next. Nah, pendidikan formal itu seperti apa sih? Seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kita masuk di Universitas Indonesia Timur menempuh pendidikan secara formal.
Mohon izin sebentar. Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu contoh pendidikan formal. Ada Universitas Indonesia Timur dan juga mungkin sekolah-sekolah yang pernah kita tempuh seperti SD, SMP, SMA. Lembaga Easy Peasy Language Academy ini sistem pendidikan non formal, jadi berdiri sendiri. Ada juga contoh lainnya, yaitu GP Go ID, juga sistem pendidikan non formal yang berdiri sendiri membelajarkan bahasa asing. Kemudian bagaimana dengan sistem pendidikan non formal? Itu biasanya yang misalkan belajar memasak di rumah. Seperti ini ada content creator di Instagram, dia suka membagikan sistem. Nah, ini adalah contohnya. Jadi anak-anak diajarkan oleh ibunya bagaimana cara memasak. Itu adalah sistem pendidikan informal yang dilakukan di rumah bersama orang tua. Kemudian baik, terima kasih atas yang sudah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rania, yaitu poin pertama, pengertian dan pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan potensi dalam diri setiap individu. Yang kedua, dasar hukum dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem pendidikan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti yang dijelaskan oleh saudara Rania sebelumnya. Dan jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, formal. Yang dimana pendidikan formal merupakan jalur pendidikan diselenggarakan di sekolah-sekolah secara terstruktur dan berjenjang. Yang kedua, pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang biasa berbentuk kursus, pelatihan atau pendidikan kesetaraan. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang secara alami dalam keluarga, dalam lingkungannya, yang dimana proses belajarnya berlangsung secara mandiri, sadar dan bertanggung jawab seperti pembelajaran nilai moral, agama, dan kebiasaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terus poin yang keempat, harapan dan arah masa depan. Sistem pendidikan di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan menjawab tantangan zaman, yang dimana tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing tinggi. Terus yang kelima, tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan antar daerah. Yang kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Dan yang ketiga, angka putus sekolah yang masih tinggi. Dan yang terakhir, ketimpangan teknologi dan infrastruktur yang memperburuk kesenjangan belajar, terutama selama masa pembelajaran jarak jauh. Dan yang mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nurlinda, yaitu yang kenal oleh inovasi dan transformasi pendidikan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan adalah dalam melakukan melakukan berbagai inovasi seperti Merdeka Belajar, Digitalis Pendidikan, Program Indonesia. Ketujuh, pemerintahan akses pendidikan. Upaya pemerataan akses dilakukan melalui pembangunan dan renovasi sekolah di daerah tertinggi, terdepan, dan terluas
mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekaligus untuk lebih memahami tentang materi apa yang dibahas, dan waktu dan tempat dipersilakan yang ingin bertanya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 2, yaitu pertanyaan kami, menurut kelompok 2, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini telah merata secara keseluruhan hingga sekarang, perbandingan dulu dan sekarang? Mungkin kami di sini hanya ingin mengetahui pendapat kelompok 2. Ya, sekian. Dari analisa dari pertanyaannya, apakah pendapat dari kelompok 2 menurut pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia dulu dengan perbandingan yang sekarang? Betul? Ya. Apakah kelompok 2 menjawab sekarang atau mau diskusi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami dari kelompok 2, sependek pemahaman kami dan riset sepengetahuan kami selama hidup dan belajar ini, ya. Jadi menurut kami sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini masih belum merata. Bahkan ya dulu jauh lebih belum merata. Sekarang ini sudah mulai tapi masih belum merata dari segi tingkat fasilitasnya, kualitas pendidikan yang kan tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa ingin meratakan kualitas pendidikan harus sama rata, semua mendapatkan fasilitas, ilmu dan semua yang sama, namun pada kenyataannya, pada faktanya masih belum merata, dan itu merupakan tugas dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek untuk bagaimana cara meratakan pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, dari penyampaian dari kelompok 2 mengatakan bahwa sistem sesuai dengan pemahamannya mereka bahwa sampai sekarang ini masih belum merata semuanya, masih belum merata secara semuanya gitu. Ya, oke, jadi tadi teman-teman sudah melakukan presentasi dengan judul Sistem Komunikasi Pendidikan Indonesia. Jadi mahasiswa sudah memahami bahwa pentingnya kita mempelajari sistem komunikasi Indonesia. Di sistem komunikasi Indonesia itu kita harus juga mempelajari bagaimana ragam-ragam sistem yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kita harus memahami bahwa sistem komunikasi pendidikan ini yang dipaparkan oleh kelompok tadi dari kelompok 2 ya. Kemudian nanti juga kita melihat ada dari sistem komunikasi lain, dari teman-teman yang lain. Itu membentuk bahwa kita harus paham bahwa dalam sistem komunikasi Indonesia ada ragam-ragamnya. Sistem komunikasi pendidikan, sistem komunikasi budaya, sistem komunikasi politik. Kan kita sudah belajar tentang yang namanya sistem komunikasi, teori-teorinya, dasar-dasarnya, apanya semua. Tujuan dari sistem komunikasi itu yang diajarkan dalam mata kuliah ini adalah kita harus memahami bahwa dalam sistem komunikasi pendidikan, sistem komunikasi budaya itu semua merupakan bagian dari namanya sistem komunikasi Indonesia. Dari capaian yang ada di RPS itu menjelaskan bahwa kita harus juga membuat materi-materi yang berhubungan dengan sistem komunikasi Indonesia ya. Paham? Kalau saya lihat mulai ada teman-teman mahasiswa ini memahami bahwa sistem komunikasi Indonesia itu salah satunya adalah kemudian nanti di kelompok lain ada juga membahas sistem komunikasi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Saya selaku moderator akan menemani kelompok 3 dengan presentasi sistem komunikasi dalam bidang budaya. Oke, baik, singkat saja saya persilahkan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri atas nama Sarah Dilengka Sari dengan NIM 23403010 dan teman saya di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Angin Darsyad dengan NIM 23403004. Dan saya memperkenalkan Priti Puspitali dengan NIM 23403000.
Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang sistem komunikasi dalam bidang budaya. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari budaya itu sendiri adalah seluruh cara hidup manusia yang dipelajari, diwariskan, dan digunakan untuk memahami serta berinteraksi dengan lingkungannya. Ini dari kelompok 3, dia mengangkat masalah sistem komunikasi dalam Bidang budaya. Kalau saya lihat tadi pemaparannya dari kelompok 3 ini sudah memahami apa yang artinya sistem komunikasi dalam budaya atau sistem komunikasi budaya. Tadi teman-teman menyatakan bahwa apa sih yang melatar belakangi bahwa sistem komunikasi budaya itu penting, terutama di Indonesia. Karena kenapa? Karena kita beraneka ragam, ya kan? Contoh dalam kelas saja ini kita mungkin sukunya berapa orang ada suku di sini? Bugis, Kasar, Cina, nah ada Tionghoa, Cina juga. Apa tadi yang apa yang saudara Nova bilang tadi apa? Pertanyaannya apa? Yang kan biasa kan banyak daerah kita beragam Pak, dimana biasa timbul itu yang sudah dipaparkan juga sama saudara kita Anggi bahwa yang bahasa Indonesia yang Songkolo kenal makanan, tapi di bahasa daerahnya orang Songkolo itu adalah bahasa kasar. Betul. Itu namanya kita harus mempelajari sistem komunikasi budaya yang ada di Indonesia. Karena tadi bahwa Indonesia itu terlalu banyak macam-macam ini budaya lah, apa istilah-istilah apa. Makanya kita harus yang tadi betul di siapa yang menyatakan bahwa harus memahami dulu ini karakter orang, ya kan? Masa ada orang bahasa Bugis mau bicara sama orang Buan, kan tak nyambung. Jadi kita harus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem komunikasi dalam bidang Ini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem komunikasi dalam konteks kesehatan. Yang pertama ada sumber, yaitu pengirim pesan. Sumber Pemaparannya tadi bagaimana intinya bahwa dia kesehatannya di medis. Artinya bahwa perangkat medis seperti perawat, dokter itu harus pintar berkomunikasi ke pasien. Mungkin dia paham juga tapi belum jadi paham. Oke? Jadi mungkin sudah beberapa teman-teman mempresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Mungkin sudah memahami yang namanya materi, yang namanya sistem komunikasi Indonesia. Salah satunya apa? Sistem komunikasi budaya, apa lagi? Pendidikan, apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Politik, apa lagi? Nah, semua itu punya namanya karakteristik, ya, sesuai dengan apa yang pernah kita bahas tentang namanya sistem komunikasi. Penting kita harus mempelajari sistem komunikasi, bukan hanya menjadi bahan kuliah, tapi harus kita mempelajari di luar dari pemahaman materi kuliah kita. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup perkuliahan ini? Mungkin saya sebelum tutup, mungkin teman-teman sudah memahami dari kontrak pertama kuliah adalah dengan membuat tugas sesuai dengan materi yang dibagi. Cuma ada yang beberapa kelompok yang belum paham. Mungkin di kelompok yang sistem komunikasi budaya sudah terupgrade bagus, dia punya pikiran. Dulu yang jelek sekali menjadi bagus. Perubahan. Nah, perubahan kan? Satu juga berpikir kreatif di luar mata kuliah. Kenapa kreatif? Contoh presentasi. Saya tidak mau menilai kalian bagus, cuma ada yang lebih bagus sedikit. Di sistem komunikasi budaya, dia terapkan konsep bahwa di presentasinya itu dengan budaya. Ya kan? Itu juga harus kita pahami bahwa kalau kita, misalnya sistem komunikasi komunitas, kita harus juga punya background presentasi dan kreatif sesuai. Kita gedung-gedung DPR kah, apa menjadi latar belakang, misalnya sistem pendidikan. Cuma itu menjadi bahan. Mungkin kalian sudah paham, karena menurut yang saya ajarkan harus kita berpikir inovatif, terukur, ya kan? Dan pahami bahwa dalam sistem komunikasi Indonesia itu tadi ada sistem komunikasi yang ada di Indonesia karena beragam budaya, kesehatan juga banyak, politik juga banyak sekali.
Oke, jadi tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, saya tutup perkuliahan ini. Nanti kita ketemu lagi ya. Insya Allah kalian semua sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.